Baik, ayah bunda sekalian, Ustaz dan Ustazah yang sudah masuk link Zoom ini. Coba saya absen dulu, wali kelas 1 ada? Wali kelas 2? Nggak usah diaktifin kameranya. Wali kelas 3? Wali kelas 4? Hadir Ustadz. Alhamdulillah, Ustazah Fadilah sudah ada ya. Wali kelas 5? Hadir Ustaz. Alhamdulillah, Ustazah Fadilah, Ustazah Hanifah sudah hadir. Untuk kelas 6, Alhamdulillah saya sudah standby. Ayah bunda kelas 1 ada, sudah masuk? Hadir Ayah Ustaz. bunda, Alhamdulillah. Ayah bunda kelas 3, kelas 2 maaf, kelas 2. Fahmi kelas 1. Kelas 1 Hafizah kelas adalah 4. Sama Hafizah kelas 4. kelas 3 ada? Oh ya. Ayah bunda kelas 4? Mama Faiz ya. Mama Faiz. Ayah bunda kelas 5? Oh, kelas 4 ada orang tua dari Agnia ya. Ayah bunda kelas 5? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Ibu dari Teh Nufa. Ayah bunda kelas 6? Baik. Ayah bunda sekalian, sebelum kita buka kegiatan ini, insya Allah tidak akan lama. Kita sebagaimana sudah kita jadwalkan, hanya sampai jam 12.50. Jadi 23 menit lagi ya. Sambil menunggu ayah bunda yang belum masuk, alhamdulillah sudah hadir Ustazah Vita yang kemudian mewakili yayasan sudah hadir. Kita mulai saja kegiatan ini untuk kemudian mengetahui apa itu PBSSO yang kemudian sudah dirancang sekolah untuk membuat sekolah dan orang tua bisa lebih sinergis kembali. Baik ayah bunda sekalian, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah kemudian sambutan sekaligus pengarahan dari Yayasan Ustazah Vita Ratnapuri SSI. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Ilham atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Ya, terima kasih ayah dan bunda yang sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini di waktu istirahat ya. Kenapa kemudian dipilih waktu ini adalah mudah-mudahan di waktu ini para ayah yang juga sedang bekerja itu bisa menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menyimak apa yang nanti akan dipaparkan di meeting kali ini, insya Allah. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, seperti yang sudah sering kita bahas dan kita pahami bersama bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama, khususnya terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengamanahkan anak-anak kita adalah kepada orang tuanya. Tetapi komponen pendidikan itu juga ada yang sangat berperan selain dengan orang tua di rumah, yaitu adalah sekolah dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami ingin menggulirkan
sebetulnya bukan program yang baru gitu ya, Ayah dan Bunda. Jadi ini untuk menguatkan bagaimana sinergitas antara orang tua dan pihak sekolah. Kemudian juga agar orang tua itu lebih cepat mengetahui bagaimana perkembangan dari anak-anak di sekolah gitu. Nah, ketika kita memahami butuhnya sinergitas antara sekolah dan orang tua, maka dibutuhkan sebuah komunikasi yang intens seperti itu. Nah, dalam hal ini sebetulnya ada program kewalasan yaitu adalah home visit ke rumah, akan tetapi biasanya terkendala dengan yang pertama dari sisi waktu, kemudian yang kedua dari sisi tenaga juga, bagaimana kita mengetahui guru-guru ini Masya Allah waktunya gitu ya, kalau full di sekolah itu mapel dan pendampingan itu benar-benar capek, sampai pernah disampaikan kepada saya ini bahwa Bu, kami tuh sampai tidak sempat loh cari makan dulu untuk makan siang gitu. Saking seperti itunya ketika para guru dan khususnya adalah para wali kelas itu mendampingi Ananda dari awal sampai akhir gitu. Yang kedua adalah yang ketiga selain kemudian tadi dari sisi waktu, kemudian jarak juga terkadang kendalanya adalah perbedaan eh, soal kunjungan ke rumah ini kan masalah privasi biasanya ya. Ada yang memang senang dikunjungi ataupun yang tidak seperti itu, belum waktu dan sebagainya. Oleh karena itu untuk eh, mengantisipasi hal-hal tadi dan untuk memastikan bahwa komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu khususnya via wali kelas pada orang tua ini senantiasa berjalan, maka pada semester ini akhirnya kami memberanikan diri untuk mengadakan kegiatan ini, yaitu adanya rapat orang tua yang diselenggarakan oleh sekolah untuk menjelaskan bagaimana perkembangan Ananda, baik dari sisi misalnya perkembangan di sekolah dari sisi proses Ananda mengikuti mata pelajaran, baik mata pelajaran yang penunjang ataupun kemudian mata pelajaran yang inti, sakofa, dan kawan-kawannya, ataupun juga di tahfiz dan tahsin. Juga kemudian mendapatkan laporan bagaimana perkembangan Ananda dalam sisi sikap dan perilaku dan sebagainya, termasuk mungkin nanti ada evaluasi kehadiran dan sebagainya. Nah, ini pada semester ini digagas untuk kemudian dilakukan melalui Zoom meeting yang insya Allah nanti bentuk pelaporannya itu akan disampaikan secara personal itu oleh wali kelas kepada orang tua. Jadi kami sudah menyediakan formatnya. Itu tujuan utama dari kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk senantiasa mendampingi anak-anak untuk mencapai output yang kita harapkan seperti itu. Dan besar harapan kami adalah bahwasanya ayah dan bunda memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh sekolah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi misalnya ada miskomunikasi, tidak ada lagi kemudian tidak tahu perkembangan Ananda dan sebagainya. Insya Allah dalam hal ini kita akan sinergi untuk melejitkan potensi anak-anak kita sekalian seperti itu. Itu ayah dan bunda, semoga bisa diterima dan Masya Allah seluruh dewan guru, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru mapel dan terutama adalah para walas itu sudah menyiapkan laporannya secara tertulis untuk nanti diberikan kepada ayah dan bunda sekalian. Itu saja pengantar dari saya. Semoga dengan gagasan ini menambah kualitas sinergitas antara orang tua dengan pihak sekolah. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Vita yang sudah kemudian menyampaikan sambutannya selaku yayasan yang kemudian mensupport kegiatan Zoom meeting ini seperti itu, yang kemudian nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih lengkap oleh Ustadz Adriansah MPD selaku Kepala Sekolah STP Khairul Ummah tingkat dasar Purwakarta. Kepada beliau kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas, Waalaikumsalam. Jelas, Ustaz. apakah sudah share screen ini? Masih berputar kalau di saya. Di yang lain? Belum Ustadz, belum tampak. Belum? Sekarang baru keluar, Ustaz. Sudah ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, Ustazah Pita Ratnapuri SSI selaku Ketua Yayasan yang saya hormati, tak lupa Ustazah Wakil Kurikulum, Ustaz Ilham, dan juga Wakil Kesiswaan, Ustazah, dan juga para wali kelas, kami hormati. Dan termasuk juga yang saya juga hormati ayah bunda sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah saya akan coba sampaikan program PBSSO ya. Ke depan kita akan singkat PBSSO, yaitu perkembangan belajar siswa dan sinergitas orang tua. Izinkan saya untuk menyampaikan materinya ya, bahwa pertama adalah latar belakang program ini, kemudian tujuan dari program PBSSO, kemudian bagaimana teknis pelaksanaannya, dan yang keempat media dan sarana pendukung program ini, yang kelima bagaimana indikator keberhasilannya, dan yang keenam penutup. Saya coba dari latar belakang, ya bunda sekalian, bahwa kita semua memahami ya bahwa pendidikan ini merupakan sebuah proses yang memang holistik atau juga menyeluruh ya, yang tidak hanya melibatkan siswa dengan guru, tetapi juga melibatkan peran aktif orang tua ya sebagai pendukung perkembangan belajar anak-anak kita. Nah, sebagai lembaga pendidikan sekolah Tahfiz plus Khairul Ummah, tentu kami juga menyadari ya bahwa sinergi antara sekolah dan orang tua itu adalah kunci, bahkan menjadi kunci utama ya kalau kita ingin menciptakan lingkungan belajar yang optimal untuk anak-anak kita. Maka program perkembangan atau PBSSO ini ya dirancang justru untuk memperkuat kolaborasi ya antara sekolah dengan orang tua. Dalam hal apa? Dalam hal memantau, ya, mendukung, kemudian meningkatkan perkembangan baik itu sisi akademik siswa, ya, maupun kepribadian, perilaku dan sikapnya, dan juga bagaimana sosial anak-anak kita. Nah, melalui program PBSSO ini diharapkan tercipta keselarasan antara pembelajaran di sekolah, ya, dan juga pengasuhan orang tua di rumah, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi generasi sesuai dengan harapan kita semua menjadi penghafal Al-Quran. Dan tidak hanya penghafal Al-Quran, tapi juga berjiwa pemimpin, berkepribadian Islami, faqih fiddin, dan juga terdepan dalam sains dan teknologi. Ini sebagaimana tercantum dalam output STP Khairul Ummah. Nah, kemudian tujuan daripada PBSSO ini, ayah bunda sekalian, setidaknya ada 5. Yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman orang tua, dalam hal ini ayah bunda sekalian, tentang bagaimana metode pembelajaran di sekolah Tahfiz plus Khairul Ummah, termasuk juga bagaimana kurikulum yang diterapkan di sekolah. Sebagaimana komitmen ayah bunda sekalian di awal ketika wawancara, ketika sebelum mengawali kegiatan KBM, anda sekalian, kami sudah memberikan selebaran komitmen ya. Nah, inilah barangkali kami mengingatkan ya, merefresh kembali. Yang kedua, memantau perkembangan belajar siswa secara berkala. Tentu ini melalui komunikasi yang intensif ya antara guru, dalam hal ini wali kelas masing-masing, dan juga orang tua. Dan yang ketiga, membangun sinergi yang kuat antara sekolah dan juga orang tua dalam hal mendukung proses KBM siswa. Dan yang keempat, ayah bunda sekalian,
tentu mengidentifikasi ya dengan adanya PBSSO ini kita bisa mengidentifikasi kalau ada masalah atau kendala yang terjadi gitu ya melalui diskusi yang terbuka antara wali kelas dalam hal ini dan juga orang tua. Nah, yang terakhir, yang kelima, sudah barang tentu tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian juga prestasi baik akademik maupun juga non-akademiknya. Dan dalam hal ini melibatkan ayah bunda sekalian yang sudah barang tentu dalam proses pembelajaran ini berharap adanya perkembangan dari sisi sikap dan perilaku atau sesuai dengan output yakni kepribadian. Nah, adapun teknis pelaksanaan PBSSO ini, ayah bunda sekalian, terjadwal ini dilaksanakan 1 bulan sekali. Jadi ini dilaksanakan di awal bulan dalam artian ini untuk mengevaluasi 1 bulan KBM sebelumnya, gitu ya, ayah bunda sekalian. Dan durasi kegiatan ini insya Allah nanti akan ditindaklanjuti oleh wali kelas, akan ada baik itu offline atau online, durasi tidak lama ya bunda sekalian, 10-15 menit setiap pertemuan. Ini per orang tua. Kemudian bagaimana format kegiatannya? Sesi pertama wali kelas akan memaparkan perkembangan siswa. Ya, ada catatan atau laporan dari wali kelas nanti baik itu berupa pencapaian akademik maupun juga hafalan Al-Qur'annya, tahsinnya, termasuk juga bagaimana perkembangan sikap dan perilaku Ananda. Kemudian sesi yang kedua akan dibuka sesi diskusi ya antara ayah bunda sekalian dengan wali kelas untuk mendapatkan solusi apabila ada kendala yang dihadapi oleh Ananda sekalian. Nah, berikutnya ayah bunda sekalian, terkait media dan sarana pendukung PBSSO ini, yang pertama adalah media informasi ini meliputi WhatsApp ya grup, kemudian juga Zoom meeting. Apabila diperlukan online menggunakan Zoom meeting, ini bisa digunakan oleh wali kelas dengan orang tua. Nah, tujuannya untuk komunikasi rutin antara sekolah dengan orang tua yang melalui walas ya wali kelas. Dan sarana pendukung yang lain sudah barang tentu wali kelas sudah menyiapkan lembaran rincian ya evaluasi selama 1 bulan, baik itu berupa kegiatan KBM maupun juga tadi ada sikap dan perilaku siswa, termasuk juga nanti ada tambahan pelanggaran atau ada hal-hal tata tertib yang dilanggar oleh Ananda sekalian nanti akan disampaikan melalui media ini. Kemudian ayah bunda sekalian, saya agak percepat ya karena waktu kita terbatas. Dan sudah barang tentu ayah bunda sekalian, suatu program itu berharap akan sukses, akan terselenggara dengan baik. Nah, tentu ada indikator ya. Suatu program itu termasuk PBSO ini, apakah terjalin dengan baik atau tidak, itu ada setidaknya 4 indikator. Yang pertama, meningkatnya partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah. Nah, ini harapan kita semua. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan prestasi akademik Ananda maupun hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga, terjalinnya komunikasi yang lebih intensif antara sekolah dan orang tua. Jadi tidak ada miskom ya atau miskomunikasi antara sekolah dengan orang tua. Dan terakhir, orang tua tentu kita berharap merasa lebih terlibat ya dan memahami proses pembelajaran anak. Karena memang di Khairul Ummah, ayah bunda sekalian, sekali lagi keterlibatan orang tua ini sangat menentukan sekali output daripada Ananda semuanya. Oleh karena itu, sudah barang tentu harapan kita semua, indikator-indikator ini mudah-mudahan bisa tercapai seiring dengan waktu. Sudah barang tentu ada tahapan-tahapan dulu yang harus kita lalui. Dan sebagai penutup, ayah bunda sekalian, dan sekaligus kita harapan kita semua ya, bahwasannya melalui program perkembangan belajar siswa dan juga sinergitas orang tua ini, kita berharap ini dapat menciptakan kolaborasi yang harmonis ya antara sekolah dengan orang tua, tidak terjadi miskomunikasi ya antara sekolah dengan orang tua dalam hal apa? Dalam hal mendukung perkembangan siswa secara optimal. Nah, semoga program PBSO ini dapat menjadi langkah awal ya untuk mewujudkan generasi
khairu ummah ya, sebagai penghafal Al-Quran dan juga mewujudkan cita-cita kita semua sebagai output daripada khairu ummah, yaitu berjiwa pemimpin, berpribadi Islam, faqih fiddin, dan terdepan dalam sains dan teknologi. Nah, ini harapan kita semua, Ibunda sekalian. Oleh karenanya, mohon kiranya dukungan dari ayah bunda sekalian ya untuk pelaksanaan program ini, dan juga para wali kelas setelah ini insya Allah akan menindaklanjuti untuk pertemuan berikutnya ya untuk menyampaikan hasil evaluasi daripada KBM selama bulan Januari yang lalu. Demikian Ustadz Ilham yang bisa saya sampaikan barangkali ya untuk tentang program ini. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya bisa memahami, dan untuk yang tidak hadir nanti insya Allah kami akan share ya di grup FMG ini sebagai bahan juga untuk supaya tidak ada miskomunikasi antara sekolah dengan ayah bunda sekalian. Demikian Ustaz Ilham, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Saya ucapkan kepada Ustadz Adiansah yang sudah menyampaikan terkait dengan apa itu VBS SO kepada kita semua. Jadi ayah bunda sekalian, insya Allah pasca kemudian meeting Zoom ini, ayah bunda sekalian, akan kemudian nanti disampaikan bagaimana perkembangan daripada Ananda di sekolah selama 1 bulan kemarin, di bulan Januari. Termasuk bagaimana kemudian sinergitas ayah bunda sekalian selama kemudian bulan Januari kemarin. Jadi yang masuk ke dalam kemudian penilaian atau kemudian laporan adalah keterkaitan atau keterlibatan ayah bunda sekalian di dalam kegiatan yang sekolah adakan. Kemarin kita alhamdulillah sudah membuat 2 kegiatan untuk kemudian dikhususkan untuk ayah dan bunda sekalian, yaitu kegiatan daurah tahfiz dan kemudian kegiatan tazkirah Isra Mi'raj. Nah, salah satu kedua kegiatan itu kemudian kita masukkan dalam laporan sejauh mana keterlibatan ayah bunda sekalian. Karena sebagaimana tadi disampaikan dari awal bahwa kemudian keterlibatan ayah bunda, bahwa kemudian tanggung jawab utama dan pertama daripada Ananda adalah kemudian ada di pundak ayah bunda sekalian ya. Bagaimana kemudian pendidikan Ananda ini kunci keberhasilannya ada pada ayah bunda sekalian. Maka tentu tidak bisa hanya sekolah sendiri yang kemudian memberikan pendidikan di sekolah seperti itu, tapi juga harus dilanjutkan dengan kemudian keterlibatan ayah bunda dalam kegiatan sekolah yang kemudian nanti menjadi bahan pendidikan ayah bunda di rumah untuk Ananda, seperti itu. Baik, ayah bunda sekalian, bahwa PBSSO ini kemudian nanti teknisnya akan kemudian dilanjutkan laporan per siswa oleh kemudian wali kelas. Ada 2 kemudian via yang bisa yang kemudian bisa dilakukan. Yang pertama adalah via Zoom seperti ini, antara ayah bunda dengan wali kelas, atau kemudian memang kalau bersedia di home visit, waktunya klop antara kemudian wali kelas dengan orang tua, maka bisa juga dengan home visit seperti itu. Kalaupun tidak seperti itu, misalnya mau ketemu saja di sekolah saat kemudian pengantaran Ananda, itu juga boleh dilaksanakan ya, boleh dilaksanakan dengan langsung datang ke sekolah seperti itu. Yang jelas ayah bunda sekalian, selama 1 bulan ini alhamdulillah kemudian sudah kita rekap beberapa perkembangan, juga catatan-catatan yang kemudian bisa kita tindak lanjuti di bulan Februari ini ayah bunda sekalian, sehingga kalau ada potensi kita kemudian teruskan potensinya, kita support agar kemudian di bulan Februari dan bulan-bulan berikutnya potensi itu terus berkembang. Ketika kemudian ada catatan misalnya yang harus kemudian segera diatasi misalnya, itu pun kemudian segera bisa diatasi. Misalnya ada yang sudah kelas 4 misalnya, atau sudah kelas 3 yang harusnya bisa baca, sudah bisa tulis misalnya, belum bisa, padahal sudah lewat 1 semester seperti itu, maka bisa kita atasi bersama seperti itu. Baik, mungkin itu ayah bunda sekalian terkait dengan program PBSSO ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua, membuat sekolah dengan orang tua semakin sinergis,
ke depannya seperti itu, sehingga apa yang kita harapkan itu terwujud ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ayah bunda sekalian, karena waktu sudah menunjukkan jam 12.50, sebagaimana terjadwalkan, kita akan kemudian tutup. Namun sebelum kemudian ditutup, kita kemudian foto terlebih dahulu ya. Bisa difoto Ustaz dari laptop di SS, di Bisa, screenshot. bisa. Baik, alhamdulillah. Baik, bagaimana posenya Ustaz? On cam dulu ya. Posenya begini saja ya. Bisa, ya. Atau begini saja. Ya, kepal aja, kepal Ustaz. Tangan mengepal. Insya Allah ayah dan bunda bisa bersinergi dengan sekolah. Tangannya mohon dikepal dan ditunjukkan di kamera supaya terlihat. Iya. Oke, Yang ya, Ustazah Alia belum kelihatan ya. Tangannya. baik ya. Dengan 3 ya. Iya. 1, 2, 3. Oke. Bentar, Baik, Ustaz, terima saya lihat. kasih. Sekali lagi, siap. Lihat hasilnya dulu, ada enggak? Oke, kurang 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Baik. Sudah, Ustaz. Ya, Sudah terima semua, kasih Ustaz dan Ustazah sekalian. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.